Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candy Marsaduta Pratama dengan NIM 2021 D1B065 dari kelas 2B. Ingin menjelaskan materi tentang yang pertama, persamaan diferensial homogen dan mereduksi persamaan diferensial homogen. Lalu materi kedua yang ingin saya jelaskan yaitu persamaan diferensial eksak dan faktor integrasi. Lalu materi yang ketiga yaitu persamaan linear order 1. Baik, langsung saja ke penjelasan. Sini sudah saya memberikan contoh soal. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita mencari derajat keberapa dari persamaan diferensial homogen ini. Yaitu yang pertama, kita misalkan, saya tulis dulu fungsi. Langkah pertama yaitu fungsi homogen derajat keberapa, kita harus mencarinya dari persamaan diferensial ini, yaitu kita misalkan, kita pisah dulu, misal f x y nya itu yang bagian pertama ini, yang dx nya dengan 4x kuadrat kurangin 3y kuadrat dx, dan yang g nya yaitu dy nya xy 4xy dy nya seperti ini. Lalu sekarang langsung kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial ini. Yang pertama kita harus cari yang f nya, terus kita tambahkan lambda di sini ya, lambda x, lambda y. Nah, untuk mencari derajat kita harus menggunakan lambda ini, sama dengan kita kalikan lambda x, berarti yang setiap pada x nya nih kita harus mengkalikan dengan lambda ini, berarti 4 dikali berarti lambda x dikalikan dengan kuadratnya ini, kuadrat dikurangin 3, kan ini ada lambdanya, y nya berarti 3 lambda y kuadrat dx. Ini dx nya bisa nggak usah kita gunakan, bisa kita cari saja, tapi saya tulis 4x. Ini berarti kalau kita pisahkan, lambda dikalikan kuadrat, x juga dikalikan kuadrat, yaitu 4 lambda kuadrat dikalikan x kuadrat kurangin 3, juga kita lambda kuadrat y kuadrat. Ini kalau kita ke dalam bentuk sederhana, yaitu lambdanya kita keluarkan, berarti lambda kuadrat ini kita jadikan 1, 4x kuadrat, 4x kuadrat dikurangin 3y kuadrat kurung. Karena ini kita tadi misalkan f xy itu sama dengan 4x kuadrat dikurangin 3y kuadrat dx. Maaf. Berarti ini kita ubah langsung ke permisalannya tadi, fy berarti lambda kuadrat f x, y. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu derajat keberapa dari fungsi homogen ini, yaitu dari pangkat dari lambda tersebut. Berarti kalau pangkatnya kuadrat berarti derajat kedua. Kalau misalnya pangkatnya itu pangkat 3 berarti derajat ketiga. Ini derajat kedua karena lambdanya pangkatnya 2. Sekarang yang ke g nya, y harus tambahkan lambda x lambda y, sama caranya seperti di atas tadi, kita kalikan setiap x y ini ke lambdanya, berarti 4 lambda x lambda y, kita kalikan ya. Misalnya ini kalau kita kalikan 2 ini yaitu lambda kuadrat kali lambda kuadrat xy ya. Ini kalau kita pisahkan berarti kita bentuk sederhananya yaitu lambda kuadrat yang kurang 4xy.
Nah, jadi permisalannya tadi 4xy itu sama dengan G. Berarti langsung kita ubah lambda kuadrat G x y. Jadi seperti itu. Ini bisa kita tahu berarti karena lambdanya kuadrat, pangkatnya kuadrat, berarti dia derajat kedua sama. Seperti yang di atas, derajat kedua. Ini langkah pertama. Jadi sekarang langsung masuk ke langkah kedua karena ditahu fungsinya dan fungsi homogen derajat keberapa sudah kita cari. Langsung ke masuk kita untuk transformasi, kita mereduksi dari persamaan diferensial ini, kita reduksi dulu, yaitu substitusi. Kita menggunakan aturan variabel terpisah, yaitu y. Kalau y itu sama dengan ux dan turunannya yaitu dy itu sama dengan x du tambah u dx. Kalau kita menggunakan y, kalau kita menggunakan x, itu aturannya u y dan dx nya, turunan dari x nya itu yaitu y du ditambah u dy. Jadi seperti ini. Jadi saya ingin menggunakan yang atas, yang y sama dengan ux dan turunannya yaitu dy dengan x du plus, ini saya menggunakan yang ini. Jadi langsung kita substitusikan. Untuk mereduksinya kita langsung masukkan ke angka ini. Jadi setiap y nya kita akan mengubah ke dalam ux dan dy nya kita ubah ke x du ditambah u dx. Berarti 4x kuadrat kurangin 3y kuadrat, berarti 3ux kuadrat dx ditambah 4xy, berarti karena y nya ux berarti 4x ux ditambah y nya, berarti dy nya karena dy di sini x du plus u dx, berarti dikalikan dengan x du ditambah u dx. Jadi seperti ini. Jadi sekarang kita langsung kalikan, kita keluarkan dari kurungan, ini juga kita keluarkan dari kurungannya. Jadi 4x kuadrat kurangin 3 dikalikan u kuadrat x kuadrat dx tambah, karena ini sx berarti kalau dianu kan x kuadrat, berarti langsung saja 4 x kuadrat u dikalikan dengan sampingnya, berarti x du tambah 4 x kuadrat u tadi ini kan, ini dikalikan sama ini, u nya juga berarti u kuadrat dx. Seperti itu. Ini kita pisahkan juga, 4x kuadrat dikalikan dx berarti 4dx kurangin 3 u kuadrat x kuadrat dx ditambah, ini kita tulis lagi 4x kuadrat u x du ditambah 4x kuadrat u kuadrat dx. Jadi seperti ini. Langsung kita bisa hilangkan x kuadratnya karena kita akan mencari substitusi yang ke dalam bentuk u nya. Jadi seperti itu. Jadi x kuadratnya kita hilangkan aja karena di plusnya kan, oh ini sama dengan 0 ya, dengan 0 sama dengan 0 karena soalnya tadi sama dengan 0 atas. Berarti kalau x nya kuadratnya dihilangin, berarti 4 dx kurangin 3 u kuadrat dx tambah 4u ux du tambah 4 u kuadrat dx dengan 0. Jadi kita lihat di sini, karena di sini sama 3u negatif 3u kuadrat dx ditambah 4u kuadrat dx kan bisa dijumlahkan, berarti hasilnya kita jumlahkan dulu 4dx, kita jumlahkan ini ditambah 1u kuadrat dx
Karena 3 dikurang 1, 3 dikurang 4 ditambah ini kita turunkan 4ux du sama dengan 0. Seperti itu. Sekarang tinggal langsung saja, ini kan bisa kita gabungkan. Yang ini bisa kita gabungkan dengan ini. Langsung saja, berarti 4 ditambah u kuadrat dilanjutkan dengan dx tambah 4ux du. Kan bisa kan? Ini kalau kita lepas 4 dikali dx berarti 4dx, u kuadrat dikali dx berarti u kuadrat dx. Itu kita sederhanakan 0. Nah, setelah selesai kita mereduksi persamaan diferensial homogen ini, langkah ketiga yaitu kita integrasikan. Itu dengan cara kita eliminasikan yang ini, kita eliminasikan. Jadi kan 4 plus u kuadrat dx plus 4u x du sama dengan 0. Jadi kita eliminasikan salah satu, kita pilih. Jadi saya eliminasikan yang pertama ini. Jadi kita bagikan dengan persis seperti ini supaya bisa hilang. Jadi kita bagi dengan seperti itu, 4 plus u kuadrat. Dan di sini ruas sebelahnya saya ingin menghilangkan x nya, berarti sini x. Sekarang kita bagi dengan ini, berarti kita pisahkan dulu. 4 plus u kuadrat dx dibagi dengan ini, 4 plus u kuadrat dx, maaf, dikalikan x ya, dikalikan x dan ditambah 4ux du per bagiannya 4 plus u kuadrat x. Seperti ini. Karena di sini kan sama, jadi kita coret. Tinggal 1, berarti 1 per x dx ditambah ini kita coret x nya aja karena bisa, berarti 4u per 4 plus u kuadrat du dengan 0. Nah, setelah kita mengetahui tadi, kita eliminasikan salah satu dan hasilnya itu kita integralkan. Jadi langkah keempat yaitu kita integralkan hasil dari nasi kita, berarti integral 1 per x dx ditambah integral 4u plus 4 plus u kuadrat du sama dengan 0. Karena integral 1 per x dx ini itu ln x tambah integral ini, kita misalkan dulu. Misal kita turunkan y ini, y sama dengan 4 plus u kuadrat. Turunan dari y ini dy, turunkan yaitu 2u. Ini supaya bisa menjadi pembilangnya, jadi kan dia hampir sama dengan pembilangnya, yaitu tinggal dipangkat kuadratkan, kuadrat 2 supaya bisa sama. Berarti ini bisa kita sebut dengan ln 4 dengan penyebutnya kan tadi turunan dari pembilang ini kan turunan dari penyebutnya sama dengan pembilang, maka ln plus u kuadrat dikalikan dengan kuadratnya ini, kuadrat, supaya bisa sama dengan pembilangnya. Ini kalau kita integralkan kan hilang, berarti sama dengan konstantanya C. Jadi ini kalau kita langsung jumlahkan, yaitu hasilnya bakalan ln x 4 plus u kuadrat sama dengan C. Seperti itu. Jadi langkah terakhir untuk kita mencari solusi setelah kita mencari integralnya ini, kita harus kembalikan ke substitusi awal, karena tadi di langkah kedua kita mengubah karena mereduksi
persamaan diferensial homogen. Jadi sekarang langkah terakhir yaitu kita kembalikan ke awal. Jadi substitusi kembali ke awal, substitusi kembali yaitu U sama dengan Y per X. Jadi hasil dari ini U nya ini kita ubah menjadi Y per X. Jadi ln X 4 plus U kuadrat, berarti Y kuadrat kita ubah Y kuadrat X kuadrat sama dengan konstanta. Jadi inilah hasil dari persamaan diferensial homogen dan mereduksi. Di sini sudah ada contoh soal persamaan diferensial eksak dan faktor integrasi. Di mana yang pertama, tunjukkan bahwa persamaan diferensial tersebut tidak eksak, dan yang kedua yaitu tentukan faktor integrasi dalam bentuk S pangkat N untuk N suatu bilangan bulat positif. Jadi yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa persamaan diferensial ini bukan eksak. Di langkah pertama yaitu kita pisahkan, misalkan yang pertama ini M, yang kedua ini N. Berarti M Y dengan 4X plus 3Y kuadrat, dan N nya sendiri yaitu 2XY. Jadi yang kedua yaitu turunan fungsi dari M terhadap Y, turunan fungsi M terhadap Y. Jadi kita fokus untuk melihat yang turunan Y, berarti kita nggak usah pedulikan yang X nya, berarti langsung ke Y nya. Berarti 3Y berarti 6Y. Lalu yang kedua yaitu turunan fungsi N terhadap X. Kalau tadi itu yang turunan M terhadap Y, berarti kalau turunan fungsi N terhadap X. Yaitu 2. Nah, yang turunkan itu X nya ya, jadi 2. Jadi maka karena sudah ditentukan hasilnya berbeda, maka turunan fungsi M terhadap Y itu tidak sama dengan turunan fungsi N terhadap X, maka ini bukan eksak. Karena untuk syarat persamaan diferensial eksak yaitu kedua ruas atau turunan fungsi M terhadap turunan fungsi N itu harus sama. Berarti M sama dengan N itu harus sama untuk syarat eksaknya. Ini untuk syarat eksaknya. Jadi temulah tadi tidak sama 6Y dan 2. Berarti sekarang yang kedua yaitu tentukan faktor integrasi dalam bentuk X pangkat N. Lalu diminta untuk N suatu bilangan bulat positif. Maka kita harus membuat persamaan diferensial baru dengan cara mengalihkan persamaan diferensial ini dengan X pangkat N. Itu kita kalikan. Kita buat persamaan barunya 4X, karena itu sudah X1 berarti kalau dikalikan Xn berarti N plus 1 ditambah 3Y kuadrat X pangkat N dx. Lalu ini dikalikan dengan 2x n plus 1 y dy sama dengan 0. Maka dengan ketika sudah membuat persamaan diferensial baru dengan cara mengalihkan ini, agar x pangkat n faktor integrasi, maka yang terbentuk haruslah persamaan diferensial parsial. Berarti kita langsung turunan fungsi M nya taruh dulu yang pertama 4x n plus 1 3y kuadrat x pangkat n. Untuk yang n nya sendiri 2x pangkat n plus 1 y. Maka turunan fungsi M terhadap Y sama dengan turunan fungsi terhadap N
terhadap X. Jadi ini langsung masukkan nih, dan fungsi M nya itu 4x n plus 1 ditambah 3y x pangkat n terhadap turunan fungsi y, sama dengan turunan fungsi n nya, turunan fungsi n yaitu 2x n plus 1 y terhadap x. Langsung diturunkan saja seperti yang langkah tadi di atas. Berarti turunan m terhadap y nya berarti 6x xy, 6xy karena di sini turunkan, berarti karena ini tetap dia, karena ini konstanta, berarti x pangkat n sama dengan ini turunan fungsi n terhadap turunan fungsi x, berarti langsung turunkan saja 2 ini dikali 2 berarti n plus 1 x pangkat n y, karena ini konstanta x pangkat n nya. Langsung dicarikan n, karena tadi diminta khusus untuk n suatu bilangan bulat positif, maka n ini harus bentuk bilangan bulat positif. Jadi 6y x pangkat n ini kita pindahkan luas, jadi dibagi 2x pangkat n y. Nah, ini sama, bisa dibagi langsung n plus 1. Ini sendiri berarti ini 3 sama dengan n plus 1, maka ini pindah luas jadi 2 sama dengan n, maka terbentuklah n sama dengan bilangan bulat positif yaitu 2. Ketemu hasilnya. Jadi autointegrasi dari persamaan diferensial eksak yang baru yaitu n sama dengan 2. Baik, materi ketiga yaitu persamaan linear orde 1, yaitu ini sudah saya berikan contoh, yaitu selesaikanlah persamaan diferensial linear berikut ini, yaitu dy per dx ditambah 3x kuadrat y sama dengan 5x kuadrat. Jadi langkah pertama yaitu kita harus menentukan fungsi px, berarti langkah pertama kita cari fungsi px nya yaitu px dengan di sini kita ambil yang ini, berarti fungsi px nya yang 3x kuadrat 3x kuadrat. Jadi kita harus mencari mu x. Nah, di sini karena x ya px, berarti kita ambil x nya aja tadi. Mu x sama dengan epsilon, kita integralkan yang ini 3x kuadrat dx. Nah, lalu hasil dari integral 3x kuadrat dx ini yaitu epsilon x pangkat 3. Ketika sudah kita integralkan, lalu langkah kedua yaitu kita harus mengalihkan faktor integrasi dengan persamaan diferensial ini, yaitu dari ini tadi kita mencari fungsi px nya, kita harus mengalihkan dengan persamaan diferensialnya, yaitu berarti x kuadrat dikalikan dy per dx ditambah x pangkat 3 epsilon, maksudnya epsilon kalikan dengan 3x kuadrat y sama dengan ini juga kita kalikan yang ruas sebelahnya 5x kuadrat dikalikan dengan epsilon x pangkat 3. Nah, setelah kita selesai mengalihkan persamaan diferensial dengan faktor integrasi tadi yang kita cari dari awal fungsi px nya, setelah itu langsung kita harus turunkan. Jadi karena ini turunan dari perkalian dua fungsi, maka ketika ini pasti turunannya akan sama seperti ini. Jadi ketika diturunkan dy per dx maka hasilnya yaitu
E X pangkat 3 dikali dengan Y. Ini turunan dari ini E X pangkat 3 di Y per dx ini, karena ini turunan perkalian dua fungsi, maka hasil turunannya yaitu seperti ini. Jadi sama dengan sampingnya sini kita sudah kalikan 5x pangkat 2 dikali E X pangkat 3. Maka setelah ini langkah berikutnya yaitu ketika kita sudah mengalihkan dan kita turunkan, maka kita integralkan kedua ruas. Jadi ini kita integralkan, juga kita integralkan. Nah, karena ini sudah kita tahu integralkan turunan dari ini, maka tinggal sisa ini yaitu epsilon x pangkat 3 kali y sudah kita integralkan, yaitu integral dari ini yaitu integral dari 5x kuadrat e x pangkat 3 yaitu 5x pangkat 2 dikalikan dengan epsilon x pangkat 3 di per 3x kuadrat tambah konstanta ya, konstanta. Nah, ketika sudah kita integralkan seperti ini, maka langkah terakhir yaitu kita tinggal coret-coret aja, yaitu ini kita coret dengan ini kita coret ini x kuadrat kan, ini tinggal kita coret, berarti hasilnya akhirnya yaitu E sama dengan, nah kita sudah coret 5 per 3 tambah konstanta. Jadi awalnya yaitu karena fungsi Px nya yaitu E x pangkat 3, maka E min x pangkat 3. Jadi seperti ini hasil akhirnya.